Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi di Minggu Paskah yang kelima. Nah adik-adik, kita ada perintah baru dari Tuhan Yesus. Apa itu? Yuk mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan. Syukur padamu untuk karunia sehat dan sukacita yang selalu ada dalam keluarga kami. Pagi ini kami datang kembali, rindu akan sabdamu. Berkati kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, terangi dengan Roh Kudus, agar bersama-sama kami boleh semakin mengenal kehendak-Mu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang baik, hari ini kita mendengar perintah Yesus untuk saling mengasihi. Tapi mengertikah kalian mengasihi seperti apa yang diinginkan olehnya? Yesus sudah memberikan panduan yang jelas. Ia menghendaki supaya kita bisa saling mengasihi, sama seperti cara Yesus mengasihi kita sebagai manusia. Mari kita ingat-ingat kembali apa yang sudah dilakukan Yesus untuk menunjukkan rasa kasih-Nya. Yang pertama, kepada para murid-Nya, orang-orang terdekat yang selalu ada bersamanya. Meskipun Yesus adalah Tuhan dan Guru bagi para murid, Yesus mau tetap melayani dengan rendah hati. Yang kedua, kepada orang-orang di sekitarnya yang menderita dan kesusahan. Yesus dengan penuh belas kasih, tanpa membeda-bedakan, bersedia membantu dan mencarikan jalan keluar bagi setiap kesulitan. Masih ingat kan dengan pernikahan di Kana? Kemudian Yesus membantu menyembuhkan orang buta, membangkitkan anak yang sakit, dan lain-lain sebagainya. Lalu kepada orang-orang yang tidak menyukai atau memusuhinya, Yesus tidak membalas dengan kebencian, tapi ia mendoakan dan tidak mendendam. Nah, ayo kita ikuti cara-cara Yesus dalam keseharian kita. Yang pertama, di dalam rumah, kita bisa saling melayani. Kita belajar untuk tidak selalu minta dinomorsatukan dan tidak mau menang sendiri. Yang kedua, dalam pergaulan dengan teman atau tetangga, mari saling menghargai, membantu, dan berbagi. Yang ketiga, menghadapi adik, kakak, atau teman yang mungkin tidak terlalu cocok dengan kita. Maka jadilah pelopor untuk mengusahakan perdamaian. Saling melayani di rumah, kita bisa saling melayani dengan anggota keluarga yang lain. Misal membantu keluarga kita yang senior, nenek atau kakek. Lalu juga membantu adik kita, menyuapinya makan, dan juga membantu melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti membantu ibu mencuci piring. Kira-kira teman-teman di rumah, apa yang bisa kita lakukan untuk saling melayani di dalam rumah sendiri? Yuk kita pikirkan dari sekarang ya. Saling membantu dan berbagi kepada yang membutuhkan. Kita bisa membantu dengan menghibur teman kita yang bersedih, teman kita yang berduka, dan juga memberikan donasi barang-barang dari hasil tabungan kita ataupun barang-barang kita yang layak pakai. Nah, kemudian menjadi pelopor perdamaian. Kita bisa meminta maaf lebih dulu jika kita melakukan suatu kesalahan dan memperbaiki keadaan sehingga di rumah menjadi lebih ceria. Suasana di rumah menjadi lebih baik kan? Dan lebih menyenangkan untuk kita tinggali bersama.
Mari kita menjadi pengikut Kristus yang saling mengasihi. Kami pengikut Kristus, kami saling mengasihi. Mari kita baca yuk sikap hidup baru kita. Sikap hidup baru minggu ini. Yang pertama, aku mau membantu pekerjaan di rumah sebisaku. Yang kedua, aku akan belajar berbagi kepada adik, kakak, dan temanku. Yang ketiga, aku akan bersikap lebih ramah. Yuk, kita lakukan yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, kami senang menjadi murid-murid-Mu. Kami mau terus belajar untuk bisa saling mengasihi seperti yang Kau kehendaki. Tolong bantu kami supaya kami bisa melakukannya dengan hati yang tulus. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu ingat Tuhan memberkati. Dadah!